Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gonjang-ganjing terjadinya perbedaan Idul Fitri 1444 Hijriah sekarang ini itu sebetulnya sudah saya prediksi sejak 9 bulan yang lalu barangkali. Saya sudah menerbitkan juga videonya. Dan ternyata sekarang terjadi. Nah, cuman banyak yang bertanya, tetap masih banyak yang bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Perbedaan seperti ini apa sebetulnya penyebabnya? Baiklah, untuk menjawab itu, saya harus jelaskan dulu dasar syariah yang menyatakan kapan orang wajib berpuasa bulan Ramadan dan kapan harus mengakhirinya. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi begini. Sumu liru'yatihi fa'aftiru liru'yatihi. Sumu itu fi'il amr. Berpuasalah. Perintah. Liru'yatihi dengan melihat hilal. Hi-nya itu hilal. Dengan melihat hilal. Fa'aftiru dan akhirilah puasa Ramadan kalian dengan melihat hilal juga. Nah, timbullah 3 schools of thought. Apa barangkali quote unquote madhab lah gitu ya. Yang pertama adalah yang percaya bahwa sumu itu adalah perintah dan liruyatihinya juga ada perintah. Jadi dua-duanya adalah ibadah. Jadi berpuasalah dengan melihat hilal itu ya perintah juga. Dengan melihat hilalnya itu perintah juga. Ini yang seperti ini salah satu contoh yang menggunakan kaidah ini, school of thought seperti ini adalah Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia itu murni menggunakan ru'yah. Jadi tapi persoalannya mereka tidak batasi siapapun di Saudi Arabia yang melihat hilal kemudian berani bersumpah di depan Mahkamah Agung Saudi Arabia, ya sudah diterima itu oleh Mahkamah Agung dan dijadikan dijadikan ketentuan untuk mengawali Ramadan atau mengakhiri Ramadan. Tuh. Nah, ada yang kedua. Yang kedua memahaminya sumunya itu betul memang perintah, wajib. Tapi liru'yatihi itu adalah pilihan metode saja. Pilihan metode. Jadi artinya berpuasalah itu memang wajib, tapi liru'yatihi ini adalah opsional. Jadi metodenya boleh aja dipilih sesuai dengan perkembangan zaman, teknologinya. Nah, banyak yang sudah memahami ini. Nah, salah satu yang di Indonesia itu yang sekarang ini adalah Muhammadiyah. Jadi bagi Muhammadiyah melihat hilalnya itu tidak jadi persyaratan. Jadi dihitung secara akurat kapan terjadinya hilal itu kapan terjadi, kemudian terbentuk, lahir, enggak, itu langsung dieksekusi. Artinya langsung diikuti. Nah, alasan dari organisasi oleh kelompok yang kedua yang seperti yang dianut oleh Muhammadiyah itu adalah ada 2. Yang pertama, karena pada zaman Nabi harus melihat itu sebetulnya harus melihat meru'yah itu ada ilatnya, penyebabnya. Penyebabnya adalah hadis juga Nabi yang mengatakan begini, inni ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kami ini adalah umat yang ummi.
Apa umat yang ummi itu? Nabi menjelaskannya, la naktubu, kami tidak bisa menulis, wala nahsibu, kami juga tidak bisa menghitung. Jadi ini ilatnya. Sehingga kalau misalnya memang semua sabda Nabi itu jadi sunnah, ya kan menjadi umat ummi itu juga menjadi sunnah juga kan gitu. Kenyataannya kan tidak. Kita malah diwajibkan untuk pandai, diwajib belajar dan sebagainya kan. Jadi itu tidak jadi itulah akhirnya memang dipilih liru yatihinya itu adalah opsional saja. Jadi umat Islam boleh melakukannya dengan metode yang sesuai dengan kondisi sains dan teknologi yang dikuasai pada zaman itu. Alasan keduanya bagi kelompok seperti Muhammadiyah ini adalah kata ro'a yang kemudian menjadi ru'yat itu. Ro'a itu yang kemudian jadi ru'yat, melihat itu muncul di dalam Al-Quran sebetulnya 328 kali. 328 kali. Dan ternyata 75% itu berarti merasakan, memikirkan, merenungkan gitu loh. Hanya 25% saja yang betul-betul berarti melihat dengan mata. Salah satu contoh yang saya berikan saja di sini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini firman Allah pada Nabi Muhammad. Tidakkah kamu merasakan, memikirkan, taronya itu bukan melihat. Tidakkah kamu memikirkan bagaimana Robmu, Robbuka memperlakukan tentara bergajah? Itu adalah kisah itu, ayat itu turun pada Nabi ketika Nabi mungkin sudah berumur 50 tahun. Padahal itu menceritakan sebuah peristiwa ketika Nabi lahir. Di tahun-tahun ketika Nabi lahir. Tahun gajah itu. Yaitu menceritakan ketika tentara Abraha akan menyerang Ka'bah. Jadi diingatkan oleh Allah, mengingatkan Nabi Muhammad. Jadi di situ jelas taronya itu bukan melihat. Tidak mungkin melihat karena 50 tahun yang lalu terjadinya. Jadi, tidakkah kamu merasakan? Nah itu muncul di dalam Al-Quran itu 328 kali dan 75% seperti itu. Hanya 25% saja yang berarti melihat. Jadi atas dasar itu pula kemudian organisasi kelompok atau organisasi yang yakin pada cara hisab itu ya ada dasarnya juga. Ada dasarnya juga. Kemudian ada kelompok yang ketiga yang mengklaim melakukan kombinasi keduanya ini. Yang pertama dengan menghisab, tapi itu sebagai pedoman saja. Sebagai pedoman, supaya nanti gampang dilihatnya. Sehingga diberilah persyaratan. Ketinggian minimumnya itu misalnya yang dilakukan oleh negara-negara MABIMS adalah ketinggian minimumnya 3 derajat. Ada persyaratan yang lain, tapi yang paling penting adalah 3 derajat ini. Nah, persoalannya kalau di dalam kasus di Indonesia ini, aturan ini agak sedikit berbau otoritarianisme, quote unquote ya. Pertama, regulasinya ditentukan oleh pemerintah. Harus 3 derajat. Regulatornya mereka. Kemudian eksekutornya, peru'yatnya siapa, mereka yang menentukan. Tidak bisa sembarangan kita kemudian saya akan meru'yat. Tidak bisa. Mereka yang menentukan. Ya, disetujui oleh mereka. Yang ketiganya, kalau terjadi dispute, dihakimi juga oleh pemerintah juga. Sebagai contoh, kemarin itu maghrib itu pas pesantren di Cakung melihat hilal itu. Cuman karena kondisi astronomisnya kurang dari
minimum ketinggian 3 derajat yang diminta oleh dipersyaratkan oleh pemerintah ya dianulir. Jadi memang ini bermasalah. Aturan ini bermasalah. Regulatornya sendiri, eksekutornya sendiri, dan eh, hakimnya sendiri. Jadi ini memang perusahaan besar, harus dipikirkan oleh umat Islam di Indonesia bahwa tidak boleh seperti ini. Tidak boleh, ini dalam etika akademik ini tidak bisa. Nah, yang keempatnya tentu saja ada ini lain, misalnya ini kan proyek besar ini karena memobilisasi ratusan uh, orang ke kira-kira 100 lokasi pengamatan hilal, itu kan suatu proyek yang besar juga kan itu. Jadi mungkin itu menjadi satu masalah yang memang susah di apa ya, diutik-utik lah, susah diutik. Jadi ada tiga kelompok tadi, schools of thought. Yang pertama meruyat dengan secara murni, yang kedua menghisab secara murni, tapi ada juga yang mengklaim kedua menjadi kombinasi keduanya, cuman persoalannya kemudian jadi agak sedikit berbau otoritarianisme. Sehingga itu harus dipikirkan oleh umat Islam Indonesia dan para saintis Indonesia untuk memperbaiki ini. Di atas segalanya, sebetulnya pada tahun 2016, umat Islam di dunia ini sudah berkumpul di Istanbul, Turki, dan menyetujui diadopsinya kalender Islam global pemersatu, the Unified Global Islamic Calendar. Ada persyaratan-persyaratan astronomis tertentu di sana yang akhirnya disepakati oleh sebagian besar, kalau tidak salah 80% delegasi Indonesia, delegasi dunia yang hadir, yang itu akan menyatukan, mempersatukan, sehingga umat Islam dunia akan merayakan hari-hari besar Islam, satu Ramadan, satu Syawal, 10 Zulhijjah itu dengan dalam satu hari, satu tanggal di seluruh dunia sama, jadi tidak akan terbelah seperti ini. Nah, cuman persoalannya pemerintah Indonesia kelihatannya juga masih reluctant untuk menerima ini. Konon alasannya itu karena pada konferensi Istanbul di Turki itu, Istanbul pada 2016 itu, organisasi-organisasi besar Islam Indonesia memang hadir. Di situ ada Muhammadiyah hadir, Nahdlatul Ulama juga hadir, Majelis Ulama Indonesia juga hadir. Cuman konon katanya delegasi pemerintah Indonesia nggak tahu tidak diundang atau kurang jelas saya, tapi memang tidak hadir secara resmi sebagai delegasi pemerintah. Nah, sehingga ini menjadi bermasalah dan mentah lagi. Sehingga terjadilah sekarang perbedaan yang seperti sekarang ini. Jadi itulah kira-kira kompleksitas dari persoalan mempersatukan hari-hari besar Islam agar bisa dirayakan menjadi bersama-sama. Ini merupakan PR yang besar, harus dipikirkan secara jernih oleh para ulama Indonesia dan para saintis Indonesia untuk mari kita pikirkanlah ini, karena kalau ini terus berlangsung maka selamanya umat Islam tidak akan pernah punya kalender Islam yang tunggal. Ini sangat menyedihkan tentu saja. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.